kondisi ini terus, aku saya gak paham karo materinya. Nek saya gak paham, saya carry pelajarannya. Kenapa le? Kok saja sampean bingung? Iki lho Bu, materine angel. Aku gak iso memahami materi, terus sinyalnya angel, sekolah daring ini. Le, itu gampang sambat. Oh, sajroning kasengsaran kuwi bakal tinemu Karaharja. Dadi yo menungso sing riman lan akeh usahane le. Nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Danang, mari silakan masuk. Mas Danang bisa dipakai dulu face cream-nya. Nanti kalau sudah mempersiapkan diri semuanya, silakan duduk ya, Ibu mau ambil berkasnya dulu. Gimana Mas Danang kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau Ibu boleh tahu, di daerah Mas Danang sudah menerapkan sistem new normal semua. Masih beberapa sih Bu, belum semuanya, tapi ya memang ada beberapa desa yang belum dan sudah. Oh, seperti itu ya Mas Danang. Oke. Kemarin Mas Danang sudah itu ya mengisi pendaftaran konseling di Google Form. Sudah Bu. Baik, kalau begitu Ibu masukkan ke rekap konseling dulu ya. Iya Bu, terima kasih. Sekarang bagaimana Mas Danang? Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Saya sedang tidak tenang Bu dengan masalah saya, tapi Mas Danang, Ibu di sini tuh sebagai guru BK Mas Danang. Jadi di dalam proses konseling itu ada yang namanya azas kerahasiaan, di mana semua permasalahan yang diungkapkan Mas Danang kepada Ibu itu akan dijamin rahasianya. Jadi Mas Danang nggak usah perlu takut untuk mengungkapkan semua kepada Ibu. Nah dari sini Mas Danang sudah mengerti atau belum? sudah Bu, saya sudah mulai mengerti dan memahaminya. Oke. Baik, kalau seperti itu. Nah, sebelum kita memulai proses konseling pada hari ini, bagaimana kalau kita menetapkan berapa lama proses konselingnya? Baik Bu. Oke, kalau begitu kita tetapkan sampai jam 11:30 ya. Iya Bu, tidak apa-apa. Oke. Baik Mas Danang, kalau begitu sekarang Mas Danang sudah bisa menceritakan apa permasalahan yang sedang Mas Danang hadapi. Jadi begini Bu, dalam keadaan yang seperti ini saya mengalami hambatan-hambatan pada waktu belajar, pada waktu sekolah. Yang dulu awalnya pembelajarannya secara efektif berlangsung di sekolah, terus sekarang dirubah menjadi pembelajaran daring. Nah, terus kesulitan sinyal dan juga pembelian kuota internet itu juga mempengaruhi kesulitan saya Bu, seperti itu. Jadi saya harus mencari tempat yang lebih tinggi Bu agar mendapatkan sinyal yang maksimal. Terus akhir-akhir ini saya juga
jarang mengikuti pembelajaran secara daring Bu, karena masalah itu tadi. Dan yang saya takutkan nanti ketika di akhir kelas 12 saya tidak bisa mengikuti senam PTN. Seperti itu ya Mas Danang, Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Tapi Mas Danang jangan khawatir, karena tidak hanya Mas Danang saja. Nah, di luar sana juga banyak yang mengalami seperti Mas Danang ini. Oke, sekarang kalau begitu, apa tujuan yang ingin dicapai Mas Danang dari proses konseling pada kali ini? Saya ingin menemukan solusi Bu dari masalah yang saya ceritakan tadi. Oke, sekarang Ibu perumpamakan ya Mas Danang, bahwa dari rentang 1 sampai 10, di mana rentang 1 menunjukkan bahwa kamu tidak terbebani pada sistem daring seperti ini. Sedangkan rentang 10 itu menunjukkan bahwa kamu sangat terbebani. Nah, lalu skala berapa yang kamu pilih sesuai dengan keadaan yang kamu alami saat ini? Saya memilih 9 Bu. Oh, 9 ya. Berarti kamu benar-benar dalam keadaan yang sangat terbebani ya? Iya Bu. Oke, sekarang coba Mas Dana memposisikan diri serileks mungkin. Sudah ya Mas Danang, coba tutup mata. Oke, sudah. Nah, lalu sekarang coba bayangkan suatu keajaiban datang pada Mas Danang. Dimana setelah proses konseling yang kita lakukan pada kali ini, dan Mas Danang keluar dari ruangan ini, Mas Danang bisa tahu apa yang akan Mas Danang lakukan dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang Mas Danang hadapi saat ini. Sudah ya Mas Danang? Kalau begitu, Ibu beri waktu 1 menit untuk Mas Danang coba bayangkan suatu keajaiban itu datang. Sekarang coba buka matamu secara perlahan. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang kamu hadapi, Mas Danang? Sudah Bu. Oke, lalu solusi apa yang telah Mas Danang dapatkan? Saya akan berusaha untuk mencari tempat yang lebih tinggi Bu, agar mendapatkan sinyal yang lebih bagus. Terus agar saya juga bisa mengikuti pembelajaran daring, misalnya dengan membuat rumah pohon Bu. Begitu ya, tapi apa itu memungkinkan untuk dilakukan? Saya rasa mungkin Bu, kan tidak ada salahnya untuk mencoba. Nah, bagus sekali tuh Mas Danang. Sekarang bagaimana perasaan Mas Danang setelah melakukan proses konseling kali ini? Saya merasa lebih lega Bu daripada sebelumnya. Oke, lalu kapan Mas Danang mulai membuat rumah pohon seperti yang sudah direncanakan oleh Mas Danang tadi? Setelah pulang dari sini Bu. Oke, setelah pulang itu kapan Mas Danang? Besok Bu, setelah saya membantu ibu di sawah. Oke, kira-kira jam berapa? Sekitar jam 3 sore Bu. Oh, 3 sore ya Mas Danang. Lalu siapa yang akan membantumu Mas? Saya akan membuatnya sendiri Bu. Membuatnya sendiri? Oke, baik kalau begitu, Ibu yakin kok kalau Mas Danang itu anak yang mampu untuk mencari solusi yang sudah Mas Danang dapatkan ini. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11:30, bagaimana kalau proses konseling pada hari ini kita akhiri saja, Mas? Iya, tidak apa-apa Bu. Kalau begitu, kapan lagi Mas Danang kita bisa melakukan proses konseling selanjutnya, agar Ibu tahu sejauh mana solusi yang sudah Mas Danang lakukan ini bisa berjalan dengan efektif?
Minggu depan saja, Bu, di waktu dan hari yang sama. Oke, kalau begitu Mas Danang. Nah, sebelum kita akhiri proses konseling pada kali ini, Ibu ingin bertanya pada Mas Danang, apa yang sudah Mas Danang dapatkan dari konseling hari ini? Yang saya dapat dari konseling kita hari ini, saya jadi lebih tahu dan saya juga mendapatkan sebuah solusi, Bu, dari permasalahan yang saya alami tadi. Terus saya juga akan membuat rumah pohon agar koneksi internetnya lebih stabil. Terus saya juga akan membuat rumah pohon itu sendiri, Bu. Oke Mas Danang, kalau begitu bagaimana sekarang perasaan Mas Danang setelah melakukan proses konseling dengan Ibu? Saya merasa lebih lega dan tenang, Bu, daripada sebelumnya. Oke, alhamdulillah ya Mas Danang, kalau begitu semoga lancar dengan apa yang sudah Mas Danang rencanakan tadi. Iya, Bu, terima kasih. Kalau begitu, saya mohon izin pamit pulang dulu ya, Bu. Sama-sama Mas Danang, tetap semangat ya. Ibu yakin Mas Danang bisa kok. Hati-hati di jalan nanti. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Danang, mari silakan masuk. Iya, Bu. Jangan lupa dipakai ya Mas Danang fasilnya. Iya, Bu. Bagaimana Mas Danang kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Tadi perjalanan ke sini dari rumah gimana? Lancar kan? Perjalanannya alhamdulillah lancar, Bu, tapi sedikit ramai. Oh begitu ya, sudah normal ya sekarang? Alhamdulillah sudah. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita itu ya follow up ya, dimana Ibu ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan dari rencana yang sudah dilakukan Mas Danang dari proses konseling kemarin. Baik, Bu. Oke. Nah, Mas Danang, seperti proses konseling yang kemarin, bagaimana kalau kita beri waktu sampai pukul 10:30? Baik, Bu. Oke. Kalau begitu, monggo Mas Danang boleh menceritakannya kepada Ibu. Iya, Bu. Jadi untuk konseling yang kemarin itu sudah saya jalankan dengan membuat rumah pohon. Dan memang benar sinyalnya lebih stabil dan saya juga bisa mengikuti pelajaran dengan mudah. Akan tetapi malah timbul hambatan-hambatan lain, Bu. Hambatan lain, contohnya itu seperti apa, Mas? Iya, Bu. Contohnya seperti saya itu masih harus membeli paket
internet secara terus-menerus, Bu, sedangkan uang saya pun juga terbatas dan menipis untuk saat ini. Terus, saya juga tidak mungkin, Bu, untuk meminta uang kepada orang tua saya karena, orang tua saya pun juga mengalami krisis akibat pandemi ini, Bu, seperti itu. Jadi seperti itu ya Mas Danang, malah mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru ya. Iya, Bu, sekarang saya bingung harus bagaimana lagi. Saya sudah melakukan solusi tersebut, tapi masih saja ujung-ujungnya timbul masalah baru. Oke Mas Danang, kalau Ibu boleh tahu, sebelum masalah ini, apakah Mas Danang pernah mengalami juga masalah yang seperti ini? Tidak, Bu. Sebelum adanya pandemi ini kan saya tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli paket internet. Nah, terus saya itu juga tipikal orang yang tidak bisa memahami materi secara langsung gitu, Bu. Kalau melalui daring seperti itu, saya harus melalui kayak pembelajaran efektif seperti biasanya gitu, saya baru bisa memahaminya. Ketika Mas Danang dalam kondisi seperti saat ini, kira-kira apa yang bisa membuat Mas Danang lebih mudah dalam memahami materi? Ya itu tadi, Bu, saya kira ketika saya mempunyai modul pembelajaran, saya itu akan lebih mudah untuk memahami materinya, sehingga saya juga tidak perlu untuk mencari materi pembelajaran di Google. Nah, sedangkan di Google tersebut kan juga materinya belum tentu tepat, seperti itu, Bu. Oh, jadi begitu ya Mas Danang. Kalau begitu, tunggu sebentar ya, Ibu mau mengambil sesuatu terlebih dahulu. Baik, Bu. Apakah ini yang dimaksud Mas Danang? Nah, iya, Bu, materi pembelajaran yang seperti ini yang saya maksudkan. Nah, kebetulan Mas Danang kemarin Ibu juga membicarakan mengenai hambatan yang dialami oleh siswa pada pembelajaran daring kali ini. Nah, Ibu juga merekomendasikan pada guru-guru mata pelajaran untuk membuat modul. Alhamdulillahnya, mereka menyetujui semua. Insya Allah Mas Danang untuk pembagiannya kepada siswa lainnya dimulai untuk minggu depan. Wah, bagus sekali ini, Bu. Dengan adanya modul ini, pasti saya dan juga teman-teman yang kesusahan pasti juga akan terbantu. Ya, betul sekali Mas Danang. Ibu harap juga begitu. Modul ini bisa membantu anak-anak seperti kalian. Amin, Bu. Dengan adanya modul ini, saya pasti akan lebih semangat lagi untuk belajar. Alhamdulillah kalau begitu Mas Danang. Jadi Mas Danang, meskipun dalam kondisi saat ini, seorang guru itu juga harus memiliki inovasi dan kreativitas agar proses KBM ini berjalan dengan lancar. Sehingga hal tersebut bisa memacu semangat siswa untuk belajar, walaupun dalam keadaan sulit sekalipun Mas Danang. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Mas Danang. Jadi untuk konseling kali ini kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Mas Danang hadapi ya? Sudah, Bu. Oke, baik kalau begitu bagaimana kalau kita akhiri proses konseling pada hari ini? Baik, Bu. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya, Bu. Iya Mas Danang, tetap semangat ya. Iya, Bu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti petua ibu yang melekat dalam ingatan, sajroning kasengsaran bakal tinemu karaharjan. Membuatku tak hanya merangkai asa dalam angan, namun mencoba mewujudkannya dalam setiap usaha penuh keyakinan.